Hai siblings, jumpa lagi dengan aku Z di segmen terbaru di YouTube channel aku. Kalau sebelum-sebelumnya aku itu suka kasih tips, masukan atau edukasi seputar kulit dan kesehatan lainnya. Nah, di segmen yang ini aku bakalan ngebahas skincare atau review atau bedah skincare gitu lah ya. Karena banyak banget yang request untuk nge-review beberapa skincare, termasuk skincare yang unik. Gimana nih menurut kalian? Apakah segmen ini harus dilanjutkan? Komen di kolom bawah ya. Nah, kali ini aku bakalan nge-review salah satu merek. Sebenarnya bukan produk lokal sih, tapi ini produk yang menurut aku unpredictable, terus unik karena dari packaging, kemudian komposisi, dan beberapa fitur lainnya itu menarik. Jadi aku mau review sedalam mungkin buat kalian, karena ini menarik. Katanya dipakai sama artis juga loh. Jadi yang mau aku review kali ini adalah brand dari Singapura. Ini adalah brand Oh Sweet. Nah, yang pertama adalah krim wajahnya. Ini menarik banget. Kalian bisa lihat packagingnya aja udah kelihatan mewah. Nah, kalian harus lihat packagingnya. Ini mewah sih. Kayak kalian bisa lihat brandnya. Kemudian look at this cute sophisticated packaging. Dari packaging dalamnya aja ini udah bludru dan kalian udah dapat manual book, kemudian udah ada spatulanya. Dan gak cuma itu aja, kalau kalian angkat ini bisa dilepas. Jadi ini tuh adalah alat untuk pijat, jadi dia akan menghasilkan getaran. Ini ada tombolnya juga, jadi bisa dipencet dan ini akan bergetar. Jadi bisa dipakai sebagai alat massage waktu kalian memakai skincare. Menarik banget dan bisa dibawa kemana-mana loh. Nah, ini komposisinya menarik banget karena komposisinya mainly itu untuk melembabkan, untuk antioksidan, dan untuk anti-aging. Seperti ada ubiquinone, ada vitamin E, ada sea butter, ada jojoba oil, ada capryl glycerin, dan juga ada niacinamide. Dan finishingnya itu nggak membuat kulitnya jadi lengket, tapi tetap merasa hydrate. Jadi overall sebenarnya krimnya ini baik untuk kulit yang matures, kemudian yang dehidrasi, kulit kering, karena overall kandungannya itu lebih ke arah untuk menghidrasi, melembabkan, membuat teksturnya jauh lebih supple, lebih halus, kemudian mencegah timbulnya garis-garis halus dari kandungan ingredientsnya, kemudian mainly tujuannya adalah sebagai pencegahan atau untuk anti-aging. Dan salah satu ingredientsnya itu terkenal banget yang namanya ubiquinone. Itu dia terkenal sebagai coenzim 10 yang baik banget untuk antioksidan, untuk moisturizers, dan untuk anti-aging. Dan menurut aku itu jarang banget skincare yang pakai ubiquinone komposisinya. Dan di sini ada, Bo. Yang kedua adalah amino acid facial cleansernya dari Oh Sweet. Nah, ini kalian bisa lihat packagingnya juga menarik banget ya, kelihatan mewah. Kalian bisa lihat di ujungnya ini udah ada kayak diamond-diamondan gitu. Yang aku suka dari sabunnya ini adalah surfaktannya atau deterjen yang dipakai di sabun ini itu bener-bener ringan. Jadi mereka pakai sodium cocoyl glycinate sama desil glucoside. Ya, jadi kalau kita lihat kebanyakan kan sabun atau pembersih wajah itu dulu pakainya SLS ya. Jadi dan kebanyakan beberapa orang itu agak kurang cocok dengan SLS karena membuat kulit jadi lebih kering. Tapi di dalam sabun wajah ini yang dipakai adalah sodium cocoyl glycinate dan desil glucoside. Selain itu dia ada kandungan babasu oil yang terkenal sebagai anti-inflamasi dan antibakteri, berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan ini cukup menarik sih ketika suatu sabun itu menggunakan oil di dalamnya sebagai surfaktan atau untuk mengangkat kotoran. Di dalamnya juga ada sodium hyaluronat ya, kalian udah pasti tahu lah ya, itu salah satu active ingredients yang the best untuk melembabkan ya, jadi bersifat sebagai humektan untuk melembabkan kulit ya, bisa dipakai oleh semua jenis kulit, which is berarti apapun jenis kulit kamu bisa menggunakan sodium hyaluronat. Nah, terus mengandung juga gliserin. Gliserin ini salah satu contoh humektan ya yang bagus untuk menjaga kelembapan kulit juga. Selain itu ada oligopeptide, ada amino acid, sesuai juga sama namanya. Ini namanya adalah amino acid facial cleanser. Jadi sesuai sama namanya, ini juga ada kandungan amino acidnya. Kemudian kalian bisa lihat packagingnya. Ini
nyaman banget sih kalau kalian pakai traveling, mau dibawa kemana-mana juga nggak akan bocor ya maksudnya, karena ini rapet dan praktis. Setelah penggunaannya juga kulit terasa nyaman ya, nggak kerasa ketat, nggak kerasa ketarik. Kemudian yang paling penting adalah pH-nya itu mendekati pH normal kulit. Aku udah tes, nanti aku akan lampirkan hasil tesnya. pH-nya kurang lebih 6 karena pH kulit wajah itu normalnya adalah kurang lebih 5-6. Bisa masuk wishlist kita nih, salah satu facial wash yang bisa dipertimbangkan karena pH-nya juga oke. Next yang gak kalah membagongkan adalah sunscreen-nya. Gila, kalian bisa lihat juga ya, kayak packaging luarnya aja udah sophisticated kayak gini. Kalian harus lihat dalamnya sih, ini kan udah ada rantai-rantainya terlihat ya kan. Look at this, tada! Ini sih kalau nggak ada tulisan sunscreen-nya, aku nggak tahu ini sunscreen-nya. Kayak botol parfum nggak sih? Kayak menarik aja gitu. Jadi nggak ada alasan nggak pakai sunscreen karena ini bisa dibawa kemana-mana kan. Jadi ini SPF-nya SPF 50 dengan PA+++. Jadi dia mengcover atau melindungi kulit kita terhadap UVA dan UVB. Karena di dalamnya sendiri itu ada dua jenis sunscreen, ada yang physical sunscreen dan ada chemical sunscreen. Kenapa aku bilang dia bisa mengcover kulit kita dari UVA dan UVB? Karena sebenarnya kita melihat perlindungan terhadap UVB itu dari SPF-nya. Kalau ini SPF 50 berarti proteksinya terhadap kulit kita dari UVB itu lumayan tinggi. Jadi biasanya itu SPF ada yang 15, 25, kemudian 30, 50. Nah, jadi 50 ini yang lumayan oke. Biasanya itu kalau diperkirakan itu 90% untuk melindungi kulit kita dari UVB. Kemudian untuk tulisan PA+++ di sini mengindikasikan bahwa sunscreen ini melindungi kulit kita dari UVA juga. Nah, kalau UVA itu bertanggung jawab terhadap penuaan dini di kulit. Jadi misalnya timbul garis halus, keriput, merusak kolagen, elastin. Nah, itu UVA nih yang bertanggung jawab. Justru sebenarnya musuh terbesar kulit kita itu adalah UVA. Karena biasanya dia tidak terpengaruhi oleh maupun cuaca mendung, mau segelap apa tuh, matahari tertutupi, UVA tetap ada di mana-mana. Jadi ini PA-nya ada plus, berarti perlindungan terhadap UVA-nya juga lumayan tinggi. Kalau memilih sunscreen, kalian jangan hanya lihat SPF-nya aja, tapi lihat juga ada PA+++ nya enggak, atau tulisan broad spectrum melindungi terhadap UVA dan UVB. Nggak itu aja, ternyata di dalam sunscreen ini juga ada kandungan yang berfungsi untuk mencerahkan seperti licorice. Terus ada kandungan vitamin seperti vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan dan menambah booster atau kerja dari sunscreen itu untuk melindungi kulit kita. Terus juga ada kandungan dari ekstrak Camellia sinensis atau green tea yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menenangkan kulit dan antiinflamasi. Last but not least, kandungan menarik lainnya adalah sodium hyaluronat. Kalian udah pasti tahu lah ya, ini kandungan menarik yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit karena dia bertindak sebagai humektan untuk menarik air. Nah, di sunscreen ini juga ada kandungan sodium hyaluronatnya. Ini finishingnya itu lebih ke arah semi matte ya. Kenapa aku bilang semi matte? Karena dia sebenarnya nggak terlalu greasy atau berminyak gitu, agak matte, tapi tetap ada efek dewy finishnya itu masih dapet gitu. Jadi kalau kalian nggak suka terlalu berminyak atau kalian nggak suka terlalu matte, nah ini sebenarnya finishing yang kalian cari, jadi kayak semi matte. Kalau kita ngomongin sunscreen, nggak lepas dari omongan white cast. Ada nggak sih white cast atau terlihat nggak sih ketika kita menggunakan sunscreen ini? Karena dia mengandung physical sunscreen ya, ada titanium dioxide-nya. Menurut aku ini tetap ada white cast-nya, tapi minim. Jadi nggak yang kelihatan demblok, apa ya bahasanya, demblok, enak banget, kayak ngeblok abu-abu putih gitu, enggak. Tapi tetap ada sih white cast-nya minimal. Menurut aku tetap nyaman, mau dipakai di bawah make up oke, mau dipakai daily use juga oke. Tips penggunaan sunscreen, jangan lupa pakainya sesuai takaran, yaitu 2 jari, 1 jari untuk wajah dan 1 jari untuk leher. Kemudian reapply setiap 2-4 jam sekali dimanapun kalian berada, indoor ataupun outdoor ya kan. Kalian bisa reapply lebih sering kalau kalian gampang berkeringat atau kalian sering terkena air. Kemudian jangan lupa aplikasikan sunscreen 5-10 menit sebelum kalian keluar dari rumah. Jadi overall sih ini salah satu brand yang unbelievable ya, dari komposisinya menarik, kemudian packagingnya juga unbelievable. Dan kalau disuruh milih satu dari ketiga ini kayak gak bisa, kayak ya semuanya
pengen gitu kan, tapi kalau bener-bener kita harus pilih gitu ya, kenapa sih wanita harus memilih ya, kayak jodoh harus memilih, makanan harus pilih gitu, bisa nggak dapat ketiganya gitu ya, nggak milih ya. Ya kalau milih benar-benar harus pilih, mungkin aku bakalan pilih si sunscreennya, karena bagiku sunscreen itu adalah nyawa ya, apalagi dia SPF dan PA++ nya ini lumayan tinggi, jadi menurutku covering untuk perlindungan terhadap UVA dan UVB nya dapat. Terus ada kandungan-kandungan lain juga yang berguna untuk kulit. Jadi I will choose this. Nah, Siblings, itu aja review aku hari ini untuk brand Oh Sweet ya. Sampai jumpa di next video. Untuk next video kalian mau aku review brand apa nih? Kalian bisa taruh di kolom komentar suggestion atau ide atau saran untuk next video aku harus bedah skincare dari brand apa dan apa aja. Nah, taruh di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye!